Kamera CCTV di Jalan Bon, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur merekam saat seorang pengendara motor sport melaju kencang dan menabrak seorang bocah laki-laki yang sedang bermain bersama temannya. Sementara korban tersungkur, pelaku penabrakan melarikan diri dengan memacu kendaraannya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan mendapat 16 jahitan dari tenaga medis. Orang tua korban akan melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya ke kepolisian. Dia ada motor, anakku emang berdua di situ sama temennya. Dari situ entah itu keserempet, entah itu kena setang, jatuh, mental. Tapi yang si bawa motor ini enggak ada inisiatif apa. Ih, kok jatuh, nengok apa gimana? Enggak, dia jalan aja gitu kan. Keluarga berharap pelaku ditangkap dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Robocop selama ini dikenal sebagai pahlawan robot polisi yang selalu menjadi andalan untuk menegakkan hukum di kota Detroit, Amerika Serikat. Berbekal teknologi canggih, Robocop menjadi ulung tombak polisi dalam melawan dan memberantas kejahatan. Tapi ini tidak berlaku di Depok, Jawa Barat. Yang ada, Robocop justru digelandang oleh petugas Satpol PP. Pasalnya, Robocop di Depok ini melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Ya, Robocop kedapatan mengamen di tempat umum. Terdapat manusia yang memakai baju Robocop. Lalu tim membawa ke kantor untuk diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan agar tidak melakukan pelanggaran Perda 16 tahun 2012. Selanjutnya, Robocop dan sejumlah pelanggar Perda lainnya diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika kedapatan melanggar lagi, mereka akan diserahkan ke dinas sosial. Tersinggung ajakan makan bersama ditolak, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga babak belur. Tidak sampai di situ, sang anak yang masih kecil juga menjadi sasaran penganiayaan pelaku yang emosional. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Aksi balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi. Sejumlah pelaku nekat kabur, bahkan nyemplung ke sawah. Di sawah mana, Pak? Polisian Polrestabes Makassar dan Polsek Tamalate membubarkan aksi balap liar di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dini hari tadi. Akibatnya, sejumlah pelaku balap liar nekat kabur dari kejaran kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan nyemplung ke sawah warga. Sejumlah pelaku balap liar ini pun harus berjibaku mengevakuasi kendaraan mereka di tengah sawah. Bahkan sejumlah motor ditinggal pemiliknya dalam keadaan terkunci. Total 12 motor bersama para pelaku diamankan, termasuk beberapa di antaranya yang terlibat judi balap. Informasi yang kami terima bahwa beberapa kendaraan yang sempat melakukan sewa atau judi balap liar, kemudian ada beberapa kendaraan yang sempat dinyatakan sebagai pelaku daripada judi balap liar tersebut. Selanjutnya, seluruh pelaku diserahkan ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar untuk proses penilangan dan kurungan kendaraan selama 3 bulan.
Anggota gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan puluhan pekerja migran asal Indonesia di pantai Sepahat, Bengkalis, Riau. Rencananya, para pekerja ilegal tersebut akan dibawa ke Malaysia melalui jalur laut. Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ini ditangkap tim gabungan F1QR Lanal Dumai dan tim Satgas Dispam Sanal saat akan menunggu dibawa ke luar negeri. Pasukan TNI Angkatan Laut menyergap 22 calon pekerja ilegal ini di pesisir pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. 22 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 14 perempuan ini rencananya akan diselundupkan melalui jalur laut dari perairan Bengkalis menuju Malaysia. Selanjutnya, Dan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Himawan, berkoordinasi dengan Polres dan BP2MI untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk penyalur para pekerja ilegal. Sejauh ini, TNI Angkatan Laut terus melakukan patroli di wilayah-wilayah yang menjadi jalur keluar masuk barang maupun pekerja ilegal. Oleh petugas, seluruh pekerja migran ilegal asal Indonesia ini dibawa ke Pangkalan Lanal Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang suami tega menganiaya anak dan istrinya hanya karena ditolak saat diajak makan bersama. Kasus ini pun ramai di media sosial karena disinyalir pelaku punya backingan polisi hingga penanganannya lambat. Namun hal ini dibantah polisi yang menyatakan pelaku sempat positif COVID-19 hingga tidak bisa diperiksa. Pria bernama Fauzan ini ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga oleh Polrestabes Makassar usai menganiaya istri dan anak kandungnya. Tidak hanya anak dan istri, pria 48 tahun ini juga menganiaya kuasa hukum korban yang membawa korban ke rumah aman. Kasus KDRT ini sempat ramai di media sosial dan masyarakat lantaran lambannya penanganan polisi yang tidak memanggil tersangka yang saat itu masih berstatus terlapor. Hingga kemudian muncul dugaan jika Fauzan dibackingi keluarga polisi yang dinas di Mabes Polri. Namun tudingan ini dibantah. Pemeriksaan hingga naik ke penyidikan baru dilakukan polisi lantaran tersangka positif COVID-19 hingga tidak bisa memenuhi panggilan polisi. Informasi dari mana? Kalau tersangka itu punya keluarga polisi itu dari mana? Kami sempat melakukan wawancara terhadap DPP Awas dan dia diinformasikan bahwasanya memang ada keluarganya polisi, Pak. Setahu kami dari pihak penyidik tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tadi di awal saya jelaskan lambatnya proses ini karena calon tersangka ini atau terlapor ini terkena atau terkonfirmasi penyakit. Penganiayaan ini bermula saat tersangka Fauzan marah saat ajakan makan bersama ditolak istri dan anaknya. Tidak bisa menahan emosi, Fauzan langsung mendatangi dan menganiaya istrinya dengan tangan kosong. Sampai di situ, sang anak yang menangis karena melihat ibunya dipukul juga menjadi sasaran dan dianiaya menggunakan mainan plastik. Karena trauma, saat ini korban dan anaknya yang terluka lebam untuk sementara tinggal di rumah aman milik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan. Sementara suami korban kini merekam di sel tahanan Polrestabes Makassar dan dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah diperiksa intensif, polisi akhirnya menetapkan seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur yang meracuni istrinya dengan racun tikus menjadi tersangka. Motif sang suami tega berniat menghabisi istrinya lantaran cemburu korban akrab dengan pelanggan warung kopinya. Samino Putro, pria 45 tahun ini akhirnya ditetapkan menjadi tersangka percobaan pembunuhan istrinya, Poni Sri. Dari hasil pemeriksaan di Polsek Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur, turut disita barang bukti 1 botol racun tikus. Sedangkan dari gelar perkara di lokasi kejadian, yakni warung korban, tersangka terbukti memasukkan racun tikus ke toples berisi kopi pada malam hari. Hal ini juga diperkuat dengan kesaksian seorang warga yang berada di dekat warung korban ketika sudah tutup. Tersangka mengaku cemburu dan sakit hati pada istrinya yang akrab dengan salah satu pria yang menjadi pelanggan warung kopinya. Sebenarnya istrinya, dia mangkal sama istrinya, ya, cemburu gitu kan. Cuma itu dari siapa itu? Itu berdasarkan keterangan tersangka. Sebelumnya wanita pemilik warung kopi
Ponisri dan satu pengunjung Nur Ahmadi Wijaya keracunan usai menenggak kopi di Desa Brayu Balandong, Dawar Belandong. Keduanya sempat kritis, namun nyawanya masih dapat diselamatkan. Kini keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Sakinah, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. 2 pekan sebelum kejadian, tersangka Samino Putro terlibat cekcok dengan istrinya Ponisri. Korban kesal lantaran suaminya malas bekerja. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percekcokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Di Gianyar, Bali, rekonstruksi kasus pembunuhan pria diduga selingkuhan istri digelar di 2 lokasi. Rekonstruksi yang memperagakan 35 adegan untuk menguji keterangan pelaku maupun para saksi. Petugas mengawal ketat pelaku pembunuhan terhadap pria diduga selingkuhan istrinya saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Sukawati. Dalam rekonstruksi, terungkap awal kejadian kasus yang menjerat pelaku bernama Nengah Wanta. Awalnya pelaku mendatangi konter milik istrinya, Kadek Setiawati, di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Sesampainya di konter, pelaku sempat memanggil pria yang diduga selingkuhan istrinya. Usai bertemu, pelaku pulang mengambil senjata tajam lalu kembali datang dan menganiaya Jupriyadi, pria diduga selingkuhan istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku pun menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 30 kali. Ada 28 adegan yang diperagakan di lokasi penganiayaan. Rekonstruksi berlanjut di rumah pelaku dengan memperagakan 7 adegan. Korban Kadek Setiawati, yakni istri pelaku, tidak dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik setelah dianiaya suaminya. Tersangka yang menentukan apakah benar si tersangka inilah yang pelakunya. Kemudian adegannya ada 35 adegan, 28 ada di sini di TKP pokok, 7 lagi adegan ada di rumah tersangka. Kadek Setiawati, 30 tahun, sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat dianiaya suaminya di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Korban dianiaya suaminya karena pelaku cemburu dan emosi, istrinya diduga selingkuh dengan Jupriyadi. Korban Jupriyadi juga dianiaya dan meninggal dunia akibat luka cukup parah di tubuhnya. Keluarga Jupriyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Curiga istri selingkuh dan marah ditolak saat diajak berhubungan badan, seorang suami di Bungo, Jambi nekat menikam istrinya. Korban yang terluka di sekujur tubuh berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian ke polisi.
Ira Wadiuska alias Eka digelandang ke kantor polisi karena mencoba membunuh istrinya, Yosi Lawasi. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku tega menikam istrinya lantaran curiga korban berselingkuh dan marah karena korban menolak berhubungan badan. Polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Peristiwa berdarah ini terjadi menjelang subuh di rumah korban di kawasan Muko-Muko Batin 7, Bungo, Jambi. Pelaku marah, korban menolak diajak berhubungan badan saat ditinggal mertua salat subuh di masjid. Pelaku yang kesal lalu menyeret korban ke ruang tamu dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Korban yang terluka berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan pelaku ke kantor polisi. Tersangka ini pada awal mulanya mengajak hubungan intim terhadap istrinya, namun istri yang menolak dan didasari dengan adanya rasa kecemburuan sosial tanpa dasar, ya, karena menuduh istrinya seolah-olah berselingkuh, padahal sampai saat ini belum bisa dikategorikan berselingkuh karena tersangka sendiri tidak tahu selingkuh sama siapa. Lalu karena atas perbuatan si tersangka ini, karena tidak dilayani oleh sang istri, maka terjadilah emosi karena ini merupakan akumulasi hari sebelumnya. Kalau sekali lagi ini di hari Sabtu dini hari tanggal 11 Desember 2021 ini, kalau sekarang saya minta sekali lagi ternyata nggak dikasih, mau nggak mau istri saya akan saya bunuh. Aku pergi lewat Polsek Penyaguni, aku niat mau lihat dia karena dia lambat pulang. Lewat depan sungai ini, sungai bawah ini, ada cowok ngiringinnya 2 orang, dia berdua juga. Tapi cowok itu siapa tahu? Cowok itu aku udah tahu, Pak. Udah tahu. Tapi pernah nggak mengetahui bahwa istrimu itu memang sebelumnya punya hubungan dengan laki-laki lain? Itu belum pernah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, suami pencemburu ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Muko-Muko Batin 7. Dirinya dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kesal karena istri menolak membuka warung, seorang suami di Kabupaten Lebong, Bengkulu menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 50 jahitan. Sering terlibat adu mulut dengan istrinya, menyisakan rasa dendam di hati pria berinisial EG, warga Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dirinya semakin sakit hati saat istrinya marah ketika diminta membuka warung. Akibat emosi yang memuncak, pelaku menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban mengalami pendarahan hebat dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Korban pun harus mendapatkan 50 jahitan di kepalanya. Usai keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, pelaku ditangkap di kediamannya. Motif si suami ini merasa kesal karena istri disuruh membuka warung, namun menolak dan ngomel bahwa yang menghabiskan isi warung adalah si suami. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Warga bakar motor anggota geng motor yang terlibat tawuran. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.